Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita akan bahas teori dasar ya atau pengantar untuk PPM. Untuk mata kuliah pengembangan dan pengorganisasian masyarakat ya. Mata kuliah semester 3. Nah, di video kali ini atau di materi ini yang akan kita pelajari adalah kenapa perlu mengorganisasikan dan mengembangkan masyarakat. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, apa itu PPM di bidang Kesmas? Ya, kenapa kita harus melakukan pengembangan dan pengorganisasian masyarakat itu? Nah, kita mulai dari definisinya dulu ya. Ini kalau di Indonesia kan namanya PPM. Sementara kalau istilah bahasa Inggrisnya itu mereka CO atau CD. CO itu Community Organizing. Sebelah sini ya. Community Organizing. Jadi community adalah komunitas, organizing itu mengatur. Jadi artinya pengorganisasian atau pengaturan masyarakat yang belum tertata. Belum tertata di sini maksudnya dari hal tujuannya mereka. Jadi ada suatu kelompok masyarakat itu punya pikiran yang berbeda-beda. Nah, disitulah kita lakukan community organizing untuk menyatukan tujuan mereka. Ibaratnya siswa-siswi di kelas itu kan punya pendapat yang beda-beda. Nah, disitulah ketika mereka menunjuk satu ketua kelas, maka mereka harus satu tujuan, menyamakan visinya. Jadi itu namanya community organizing ya. Kita mengatur mereka supaya punya pemahaman yang sama. Kemudian kalau sudah satu pemahaman, ya, barulah kita masuk ke community empowerment atau juga biasanya kita bilang community development. Ya, artinya di sini sudah dikembangkan. Apa yang dikembangkan itu lebih ke kapasitas atau potensi dari masyarakat itu. Yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya. Dari awalnya kurang mampu menjadi mampu. Begitu. Jadi kita tidak bisa langsung melakukan pengembangan. Kita harus pengorganisasian dulu. Diatur dulu mereka, baru bisa melakukan pengembangan. Sama istilahnya ketika misalnya kita ambil contoh kampus BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa itu tidak langsung melakukan kegiatan. Mereka tidak langsung mengembangkan program. Mereka harus rapat dulu, menentukan ketua BEM-nya siapa, lalu menentukan raker ya, rapat kerja. Nah, itu rapat kerja itu contoh community organizing. Jadi mereka harus sepakat dulu bahwa kita punya program adalah A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau semuanya sudah sepakat, barulah kita jalan ya, development, pengembangan. Jadi alurnya seperti itu. Ya, pengorganisasian dulu baru pengembangan. Nah, outputnya adalah sebuah pemberdayaan. Nah, kita singgung beberapa teori yang nanti di dalamnya kalian akan melihat bahwa ternyata PPM itu memang penting di bidang Kesmas. Ya, kita mulai dengan Ottawa Charter nih, 1986. Suatu pertemuan atau konferensi di Kanada tahun 86. Di situ mereka merumuskan hal-hal ini bahwa untuk membangun suatu untuk mencapai tujuan kesehatan itu ada beberapa poin di dalamnya. Nah, di sini ada strengthen community action, ya, develop personal skill, membuat lingkungan yang suportif, ya, ada yang enable atau memampukan. Jadi ada beberapa kata-kata atau poin-poin yang arahnya mirip dengan PPM. Ini secara global, ya. Kita turun lagi. Pengertian kesehatan masyarakat. Ilmu kesehatan masyarakat menurut Winslow. 1920. Dalam bahasa Inggris ya, ini sudah saya terjemahkan. Nah, kurang lebih bahasanya seperti ini. Ilmu kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya masyarakat yang terorganisir. Nah, inilah
PPM. Jadi di Winslow juga sudah dijelaskan bahwa kalau kita mau meningkatkan derajat kesehatan, apalagi ini yang lingkupnya masyarakat, maka kita harus melakukan upaya masyarakat yang terorganisir. Kalau masyarakatnya terorganisir dengan baik, nah bisalah tuh tercapai perbaikan sanitasi lingkungan, ya, memberantas penyakit dan seterusnya. Jadi di definisi Winslow ada kalimat upaya masyarakat yang terorganisir. Lanjut. Ini adalah tujuan pembangunan kesehatan. Ini ada dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 ya. Kalau kalian sempatkan waktu, download dan baca, di situ ada tuh. Tujuan pembangunan kesehatan kita adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Bagaimana masyarakat bisa mampu? Ya tentu harus kita arahkan, harus kita berdayakan. Nah, di situ kita mempelajari teori-teori PPM juga. Ya. Jadi ini sudah masuk ke Indonesia ya. Tadi mulai dari Ottawa Charter, kemudian Winslow, definisi Kesmas. Nah, ini sudah menyinggung di Undang-Undang Kesehatan Indonesia ya. Masuk lagi kita bandingkan nih strategi Promkes dari WHO dan Kemenkes Indonesia. Ini kita hampir mirip karena memang kita berpatokan kepada WHO. Nah, di WHO mereka bilang strategi pertama adalah advokasi. Strategi kedua, social support. Yang ketiga, empowerment. Nah, mirip lah tuh. Indonesia juga mengikuti. Jadi menggunakan bahasa Indonesia, yang pertama mengadvokasi, yang kedua menjembatani, yang ketiga adalah memampukan. Nah, di poin nomor 3 lah ini, kita menerapkan yang namanya PPM. Oke, jadi ini sudah teori kesekian, dan di dalamnya tercantum betapa pentingnya PPM. Kemudian ini 3 pilar paradigma Indonesia Sehat, ya, yang dikeluarkan untuk program Indonesia Sehat. Ini ada pilar 1, pilar 2, dan pilar 3. Kalian fokus di pilar nomor 1, penerapan paradigma sehat. Poin nomor 3 ada disebutkan untuk mencapai paradigma sehat, maka kegiatannya adalah pemberdayaan masyarakat. Masuk lagi PPM di situ. Kemudian, nah, akhirnya dirangkumlah seperti ini konsep untuk mencapai masyarakat agar bisa mencegah dan mengatasi masalah kesehatan. Salah satunya adalah pemberdayaan. Jadi mulai dengan kemitraan, mulai dengan advokasi, lalu bina swasana, dan ada kegiatan pemberdayaan. Ya, untuk melakukan suatu pemberdayaan kita perlu memahami konsep PPM terlebih dahulu. Oke, jadi itu dia peran PPM dalam kesehatan masyarakat, ya. Karena dengan adanya pengorganisasian masyarakat, ya, nanti masyarakat akan lebih mudah untuk dikembangkan potensinya. Dan kalau mereka sudah menyadari potensinya, maka kita akan mengarah kepada pemberdayaan. Ingat, pemberdayaan itu adalah memunculkan, ya, ini yang kotak kuning, masyarakat yang mandiri, berdikari, dan berdaya dalam bidang kesehatan, ya. Adalah masyarakat yang mau dan mampu memelihara serta mengembangkan kesehatannya secara mandiri dan berkelanjutan. Jadi mereka mandiri. Ketika mereka merasakan sakit, mereka paham apa yang harus mereka lakukan. Ya, ketika mereka sudah melihat banyak orang-orang yang sakit di sekitarnya, mereka bisa tahu bagaimana cara mencegah supaya mereka tidak tertular. Dan itu berkelanjutan. Jadi PR-nya yang namanya pemberdayaan itu harus jangka panjang, tidak sesaat. Dapat kita simpulkan ya, pengantar PPM ini, kenapa PPM itu penting? Karena tujuan PPM ini adalah pemberdayaan masyarakat. Mulai dari mereka tahu, mau, dan mampu memelihara serta mengembangkan kesehatan secara mandiri dan berkelanjutan. Jadi petugas kesehatan nih, lulusan-lulusan Kesmas, orang-orang di rumah sakit, orang-orang di puskesmas, dan dinas misalnya, mereka berfungsi sebagai fasilitator atau mitra.
mengarahkan masyarakat. Sementara masyarakat itu mereka adalah objek ya yang akan kita latih supaya mereka bisa mengenali, menganalisis, dan memecahkan masalah mereka secara mandiri. Seperti itu. Ya, nanti di pertemuan berikutnya baru akan kita lebih spesifikkan lagi bagaimana langkah-langkah PPM, apa peran petugas kesehatan, ya, bagaimana cara menerapkan PPM sehingga menghasilkan masyarakat yang mandiri dalam bidang kesehatan. Ini beberapa referensi yang saya gunakan. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan ya bahwa pentingnya PPM di bidang kesehatan masyarakat. Semoga mudah dipahami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.